Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Masih terkait dengan sunscreen tadinya Dokter Wenti. Silakan dokter mungkin untuk menyelesaikan nih pemaparan dari sunblock dan sunscreen nih. Iya, jadi kalau dulu sering mengenalnya dengan sunblock dan sunscreen ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari zatnya itu mirip-mirip ya, cuman sunblock itu jauh lebih tebal biasanya ya. Nah, melindungi kulit dari paparan sinar matahari wajib dilakukan. Salah satunya adalah dengan penggunaan sun protection seperti sunscreen menjadi salah satu caranya. Apa itu sunscreen, apa itu sunblock, kita bahas ya. Jadi kalau sunblock itu merupakan istilah sebenarnya yang kurang tepat nih kalau pada saat sekarang ya, karena tidak ada satupun kandungan yang UV filter yang dapat memblok semua sinar UV ya. Jadi istilah lebih tepat yang digunakan adalah sunscreen sebenarnya. Ini kita lihat nih, jadi ini ada namanya physical sunscreen sama chemical sunscreen. Kalau dilihat dari gambar, si UVA sama UVB itu masuk dulu dia. Nah, ketika dia masuk ke kulit diserap dan dia akan dirubah melalui sinar panas ya. Jadi kalau si chemical itu dia diserap dulu kulitnya. Kalau si physical dia akan dipantulkan seperti efek kaca ya. Jadi seperti ketika kaca kena kaca dia akan langsung mantul. Jadi nggak diserap lagi. Itu perbedaannya. Nanti penggunaannya untuk kapan aja mungkin Dokter Junia yang akan jelaskan ya. Oke, ini dia. Nih kalau yang organic sunscreen itu mengandung titanium dioxide, zinc oxide, UVA dan UVB protection. Kalau organik itu bisa Sinamax, UVB filter, oxybenzone dan lain-lainnya. Oke. Nah, ternyata yang inorganic sunscreen tadi dianjurkan untuk anak-anak atau yang kulitnya lebih sensitif ya. Nah, kalau untuk remaja dewasa dan berbagai tipe kulit boleh pakai yang organic sunscreen aja atau yang chemical sunscreen tadi ya. Kalau kita sering lihat nih iklan-iklannya ya, anak-anak itu sudah boleh loh sebenarnya menggunakan sunscreen di atas 6 bulan. Kenapa harus di atas 6 bulan? Karena kalau di bawah 6 bulan kulitnya sendiri itu masih sangat sensitif, kemudian masih berkembang juga, jadi akan lebih rentan atau akan lebih ditakutkan terjadi sensitivitas ketika masuk zat-zat seperti sunscreen tersebut. Ketika 6 bulan dia sudah lebih cukup kuat atau cukup matang. Makanya boleh di atas 6 bulan tetap diboleh pakai sunscreen ya. Cari yang physical sunscreen aja. Ibu hamil juga boleh ya. Pilih sunscreen yang bersifat broad spectrum, artinya yang bisa menghalau semuanya, semua jenis ultraviolet tadi ya artinya. Kemudian yang mengandung SPF dan PA, karena kandungan ini termasuk melindungi kulit dari paparan UVA dan UVB. Rekomendasinya adalah minimal 30 ya SPF-nya. Nih, broad spectrum adalah yang mengandung SPF yang dapat melindungi kulit dari sinar UVB dan PA yang dapat melindungi kulit dari sinar UVA. 30 atau lebih, pokoknya minimalnya 30 ya. Tahu SPF itu dari mana? Dari labelnya. Jadi kalau beli sunscreen jangan lupa untuk membaca apa aja isinya. Ini sunscreennya yang water resistant atau enggak. Water resistant tadi kan udah dijelaskan sama Dokter Junia ya, yang bisa tahan air, tapi kan dia nggak akan selamanya tahan air ya. Kalau kita lihat berdasarkan penelitian, water resistant itu maksudnya dia akan tahan air selama 40 menit dan selanjutnya dia akan mulai luntur. Makanya perlu reapply. Replaynya kapan? Maksimal 2 jam. Jadi 2 jam sekali itu harus diperbaharui atau dipakai lagi. Kalau pakai make up gimana? Itu kan sering pertanyaannya, kalau pakai make up gimana? Kalau mau di double cleansing, dibersihkan dulu, baru dipakai boleh, atau pakai yang spray. Nah, ada kan sekarang sunscreen yang spray atau powder yang bedak, jadi bisa langsung di tap in ke make upnya. Kalau nggak mau pakai yang biasa, harus double cleansing dulu. Jadi sunscreen itu letaknya di belakang make up ya. Nah dokter, sekarang itu kan sunscreen itu bentuknya banyak ya, kata dokter tadi, ada yang bedak, ada yang sebagai macam lah gitu. Sebenarnya kalau misalnya sunscreen itu dalam bentuk bedak gitu ya dok ya, apakah itu sama dengan kita beli yang cair yang seperti yang biasa yang normalnya gitu dok? Oke, jadi sunscreennya itu harus lihat dulu produknya itu kandungannya apa, dia masuk jenis yang chemical atau yang physical tadi, karena bahan-bahannya juga akan berbeda. Dia kan selain sunscreen ada bahan tambahan nih
Yang kayak misalnya dokter Junia bisa buat comedogenic, ada yang bisa buat comedogenic, ada yang enggak. Jadi kita harus cari sesuaikan dengan kondisi kulit kita. Nah, bagaimana treatment pemakaiannya aja yang berbeda ya. Bisa di spray, bisa di powder, bisa dioles. Nah, isinya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga si labelnya tadi, dia ada zincnya kah atau lebih banyak yang chemicalnya. Baik dokter, terus tadi dokter juga sampaikan bahwa minimal 30 SPF-nya nih dokter. Untuk 30 itu apakah memang sama rata nih dokter, orang harus menggunakan 30 ataukah ketika kita make up itu kan biasanya nih sunscreen udah 30 nih dokter, terus ditambah lagi bedaknya 15 dokter. Nah yang ditimpa-timpa itu seperti apa? Apakah itu ada tambahannya dokter ataukah memang itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya nih dokter? Oke, kalau yang ditimpa-timpa ini saya ada slide-nya kalau nggak salah. Tentang bedak nih ya. Oke, nah jadi foundation ber-SPF-mu tidak cukup untuk memproteksi kulit, wajah, dan UV. Artinya, walaupun foundation atau makeup kita sudah ber-SPF, tetap harus digunakan sunscreen yang sendiri. Kenapa? Tadi takutnya protectionnya kan misalnya dalam kandungan 1 pumpnya itu ada 0,3 mili kan. Kita nggak tahu nih berapa yang terserap sebenarnya. Apakah ketika kita apply ke muka itu akan berakumulasi menjadi 30 SPF atau ternyata dosisnya kurang. Nah, makanya untuk menjaga-jaga tetap disarankan menggunakan sunscreen tersendiri. Baru nanti boleh pakai foundation atau makeup yang sudah ada SPF-nya. Berarti ini hanya tambahan ya? Nah, pemanis sih kalau menurut saya. Iya, benar sekali. Jadi pemanis untuk produk tersebut ya akan jauh lebih aman tetap menggunakan sunscreen tersendiri ya. Baik dokter, mungkin ditahan dulu nih dokter juga mungkin cara penggunaan sunscreen yang masih sering banget dipertanyakan oleh masyarakat, tapi setelah jeda berikut ini tetap di Dokter Kita.